Ya, saya akan coba eh, deskripsikan sedikit setiap bahasan ya. Jadi totalnya itu ada 43 bagian, 43 bab. Ya, katakanlah itu bab ya. Cuman saya nggak nulis di sininya bab sih. Ya, anggap aja itu bab ya, atau bagian. Jadi ada 43 bagian, ada 43 bab. Eh, saya akan bahas satu persatu dari bahasan pertama. Oh ya, sebelum saya bahas, eh, saya mau cerita sedikit tentang eh, apa ya? Katakanlah goalnya ya, goal dari buku The Science of Wealth. Jadi The Science of Wealth itu, ya saya yakin sebagian besar teman-teman sudah tahu latar belakangnya maksudnya ya, bukan sudah tahu bukunya, sudah tahu latar belakangnya. Eh, jadi TSOW itu dimulai dari munculnya apa ya, munculnya kelas yang dulu namanya wealth mindset. Ya, dari kelas wealth mindset itu uh, mulai muncul keinginan untuk bikin semua materinya menjadi sebuah buku. uh, di wealth mindset goalnya sebetulnya simple sih ya. Jadi ya, yang seperti yang sering saya katakan, uh, wealth mindset itu tujuannya bukan untuk bisa kaya gitu ya. Tujuannya bukan untuk membuat orang bisa kaya, tapi mudah-mudahan bisa mengeluarkan orang dari jerat kemiskinan gitu. Walaupun yang namanya kemiskinan itu ya apa ya, eh, nggak ada patokannya juga ya. Maksudnya kita kita hari ini mungkin menganggap diri kita ya biasa-biasa aja gitu ya. Eh, Mungkin ada yang menganggap, oh saya nggak miskin kok, saya baik-baik saja kok ya, saya bisa hidup layak dan seterusnya gitu. Tapi mungkin bagi orang lain, bagi Bill Gates misalnya, atau Mark Zuckerberg gitu, atau nggak usah kejauhan lah ya, bagi misalnya Hairul Tanjung atau Sandiaga Uno, ya kita ini dianggap orang miskin gitu ya. Dengan penghasilan yang sekian gitu ya, yang nggak ada seujung kukunya penghasilan mereka, ya kita dianggap miskin lah gitu ya. Mungkin di garis kemiskinan, bukan di bawah garis kemiskinan. Kita ada di garis kemiskinannya gitu. Kan kalau sebutan orang-orang, oh, di bawah garis kemiskinan gitu ya. Nah, mungkin yang di bawah garis kemiskinan itu yang ada utangnya gitu ya, yang makan sulit dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang dianggap sebagian besar orang sebagai orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau kita mungkin nggak berada di garis kemiskinan, mungkin kita adanya di garis kemiskinannya gitu, di tepat garis kemiskinannya. Eh, Kalau saya dulu jelas berada di bawah garis kemiskinan, ya, karena saya punya utang, saya ada di apa, pemukiman kumuh gitu ya, makan sulit dan lain sebagainya. Ya, saya anggap itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ternyata eh, apa ya, dari perjuangannya saya bisa perlahan sedikit-sedikit keluar dari garis kemiskinan itu, ya agak naik dikit deh gitu ya, agak naik dikit,
agak lapang hidupnya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita nggak mau juga sih dianggap berada di garis kemiskinan gitu ya. Walaupun nggak bisa disebut kaya, tapi setidaknya kita bisa lebih banyak punya manfaat gitu ya. Karena ya mentalnya orang kaya, biasanya itu nggak apa ya, mentalnya orang kaya itu dia mudah membuang sesuatu gitu ya. Jadi kalau kalau orang eh, punya misalnya stok stok air 1 drum gitu ya. Kalau orang punya stok air 1 drum, ya tumpah-tumpah dikit itu nggak terlalu dianggap lah gitu ya. Tumpah-tumpah dikit itu dianggap biasa aja gitu. Kenapa? Karena stoknya masih banyak gitu ya. Nah, kita setidaknya ada di posisi itu gitu ya, bahwa walaupun nggak dianggap kaya banget, tapi kita punya mental yang kalau membuang sedikit bagian dari harta kita itu kita biasa aja gitu ya, biasa aja. Atau bahkan eh, banyak yang dibuang pun, ya, kalaupun misalnya banyak yang dibuang dari bagian harta kita, itu kita juga bisa biasa aja gitu. Nah, artinya secara mental udah dapat tuh mental mental kayaknya gitu ya. Karena ya defaultnya mostly orang kaya gitu ya, sebagian besar orang kaya atau kebanyakan orang kaya, atau misalnya kita lihat eh, habitnya orang-orang terkaya di dunia hari ini, Bill Gates, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya, itu mereka hari ini udah nggak terlalu bangga atau nggak terlalu senang disebut sebagai pengusaha atau orang kaya dan lain sebagainya gitu ya, dan sejenisnya. Mereka nggak terlalu senang disebut dengan itu. Mereka lebih senang disebut dengan filantropis ya. Mereka lebih senang disebut dengan filantropis. Filantropis itu dermawan gitu ya. Itu artinya orang yang dengan mudah, orang yang dengan biasa aja ketika membuang sebagian dari hartanya ya. Kalau yang saya baca tadi sore, jadi Mark Zuckerberg itu hanya menyisakan sekitar 1% kekayaannya untuk anaknya, dan 99%-nya itu disalurkan ke orang yang membutuhkan gitu. Ya entah benar atau enggak gitu. Tapi secara mental kira-kira berarti kayak gitu mentalnya orang kaya itu. Dia nggak terlalu menganggap kekayaan itu sebagai sesuatu yang sangat sangat apa ya, sangat berharga, sesuatu yang sifatnya segala-galanya gitu ya. Nah, jadi eh, balik lagi ke goal TSO ya gitu ya, goal The Science of Wealth. Di The Science of Wealth jilid 1 itu goalnya kita kita rancang sebagai itu alat atau misalnya panduan atau mindset atau apapun namanya yang bisa mengeluarkan kita dari jerat kemiskinan itu gitu ya. Atau simpelnya itu akan jadi panduan kita untuk bisa lebih mudah menghasilkan uang gitu ya. Kenapa kita bisa lebih mudah menghasilkan uang? Karena kita bisa paham polanya, kita bisa paham aturan mainnya,
kita bisa paham ya semua aturannya lah gitu ya, rulesnya ya. Jadi kalau kita kalau kita tahu aturan main atau aturan tentang sesuatu, ya kita lebih santai gitu ya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita nggak tahu aturan mainnya, ya kita akan gelisah gitu. Ya kita akan gelisah, kita nggak tahu harus ngapain, kita sering cemas dan lain sebagainya. Ya, coba aja diamati entah diri kita atau orang-orang di sekitar kita, ketika ada orang yang sangat cemas memikirkan caranya atau memikirkan bagaimana dia menghasilkan uang, kemungkinan besar dia memang nggak tahu aturan main tentang uang. Jadi dia ketakutan gitu ya, ketakutan. Persis seperti yang terjadi pada Korun, ya, persis seperti yang terjadi pada Korun. Jadi Korun itu memang orang kaya. Ya, ini yang mungkin kita perlu pahami. Korun itu orang kaya, tapi dia cemas atau takut kehilangan kekayaannya, gitu kan ya. Kenapa dia takut kehilangan kekayaannya? Dugaan saya karena dia nggak tahu polanya, karena dia nggak tahu aturan mainnya, karena dia nggak sengaja kaya gitu kira-kira. Ya, nggak sengaja. Artinya tanpa dia sadari, tiba-tiba dia udah kaya gitu. Walaupun sebenarnya dia melalui prosesnya gitu kan. Yang kita tahu kan Korun itu dia dibekali oleh dua modal, ya. Dia dibekali oleh dua modal. Modal pertama, dia diajari oleh Nabi Musa bagaimana menambang emas. Yang kedua, dia didoakan oleh Nabi Musa, gitu ya. Jadi modalnya itu didoakan dan dia diajari oleh Nabi Musa untuk menambang emas. Jadi Korun punya skill menghasilkan emas gitu, nambang emas. Lalu dia jual dan lain sebagainya gitu, dan seterusnya. Tapi dia nggak paham polanya. Ini dugaan saya aja sih ya, asumsi saya. Dia nggak paham polanya sehingga dia sangat ketakutan hartanya habis gitu. Kan kalau misalnya orang tahu cara melakukan sesuatu, ya, kalau yang dia miliki itu hilang atau yang dia miliki itu habis, ya udah tinggal ambil aja lagi atau tinggal bikin aja lagi gitu kan, ya. Misalnya ada orang eh, apa punya nasi goreng gitu, ya, punya nasi goreng sepiring, lalu eh, ada temennya minta gitu, terus temen yang satu lagi minta, terus temen yang satu lagi minta, terus temen yang satu lagi minta, akhirnya dia cuma kebagian sedikit atau bahkan dia nggak kebagian sama sekali. Nah, kalau dia tahu cara bikin nasi goreng, ya dia tinggal bikin aja lagi nasi gorengnya, ya toh bahan-bahannya masih ada dan sebagainya gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi di TSOW jilid 1 goalnya bagaimana orang bisa punya mindset atau ya dimulai dari mindset deh ya, dimulai dari benarnya cara berpikir orang tentang uang, ya. Atau lebih lebih
apa ya, lebih globalnya, kita tahu bagaimana cara kerja rezeki, tapi banyak hal yang dibahas lebih mengerucut dalam konteks uang gitu. Ya, kita bahas cara kerja rezeki secara umum, tapi akan lebih banyak akan lebih banyak mengerucut tentang menghasilkan uang gitu. Ya, karena ya kita tahu bahwa rezeki itu banyak ya, rezeki itu banyak, dan eh, di TSOW kita akan lebih banyak mengerucutkan rezeki itu dalam konteks uang, ya. Oke, itu yang TSOW jilid 1. Nah, di jilid 2 ya, di jilid 2 memang masih ada bahasan tentang eh, misalnya variabel-variabel sunatullah gitu ya. Variabel-variabel sunatullah untuk bisa menghasilkan uang gitu. Ya, masih banyak bahasan itu. Tapi eh, secara garis besar TSOW 2 itu kita kita maksudkan atau kita tujukan atau kita jadikan tujuannya, eh, dia lebih ke arah maintenance-nya gitu. Jadi kalau di jilid 1 itu tentang bagaimana menghasilkan uang, di jilid 2 itu tentang bagaimana memelihara uang gitu, atau mengembangbiakan uang, atau bagaimana menyikapi uang gitu ya. Bagaimana seorang muslim dia ya bersikap tentang uang gitu. Ya, jadi jangan sampai kejadiannya kayak Korun gitu. Ya, udah bisa menghasilkan tapi dia nggak tahu cara mengelolanya. Ya, dia nggak tahu cara mengelolanya. Yang dia lakukan akhirnya menumpuk-numpuk hartanya, dan eh, sifat sifat harta itu sifat harta itu dia harus dibuang memang. Ya, dia harus dibuang supaya apa? Supaya eh, kita nggak punya kemelekatan dengan uang itu gitu. Kita nggak punya eh, ya kemelekatan itu apa ya, rasa rasa yang nggak mau berpisah dengan uang itu gitu ya. Nah, jadi dalam konteks keimanan ya, TSOW 2 itu bagaimana kita bersikap tentang uang yang sudah kita hasilkan atau harta yang sudah ada gitu. Walaupun masih ada bahasan tentang bagaimana menghasilkannya, ya, bagaimana menghasilkan si harta itu ya. Ada banyak eh, variabel-variabel sunatullah yang ya memang itu syarat untuk menghasilkan uang gitu ya. Tapi sekaligus dia juga jadi syarat untuk memeliharanya, mengelolanya ya. Jadi eh, misalnya bagian mana ya? Bagian hmm, ini nih, bagian membersihkan kotoran harta ya. Di bagian membersihkan kotoran harta, ya, di bagian membersihkan kotoran harta, kita bicara tentang eh, ya nggak banyak, cuman ya ada beberapa hal yang berbahaya ketika itu dilakukan gitu ya, yang berbahaya ketika itu dilakukan. Jadi kesalahan-kesalahan yang biasanya banyak orang lakukan tapi mereka nggak sadari itu ya, mereka nggak menyadari itu, lalu tiba-tiba itu jadi bumerang gitu ya. Kayak misalnya waktu itu saya
saya cerita tentang apa di postingan FB saya cerita tentang saya memesan memesan besi untuk apa namanya itu gantungan helm, ya, besi untuk gantungan helm. Nah, saya pesan ke saudara istri gitu ya, niatnya ngebantu, dan memang dari awal saya udah feeling nggak enak gitu. Saya bilang ke istri, ini nggak usah terlalu ngarep deh, saya bilang, ya, nggak usah terlalu tinggi ekspektasinya, saya bilang gitu. Dan ternyata benar, ya, hasilnya nggak jelas, ya, dan cenderung mengecewakan dan lain sebagainya gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih ada kerjaan yang harus dia selesaikan itu, tapi nggak diselesaikan sampai sekarang gitu, ya. Jadi dia masih punya utang ke saya yang belum diselesaikannya. Ada pekerjaan yang belum diselesaikannya gitu. Yang nggak besar, cuman ya tetap aja itu utangnya dia gitu ya. Lalu saya bilang ke istri gini, oh ya, jadi ceritanya si saudaranya istri ini dari cerita yang saya tahu, dari cerita yang saya dengar, dia pernah mapan hidupnya gitu. Ya, dia pernah mapan hidupnya. Dia pernah, ya, istilahnya dia pernah ada di atas lah gitu ya. Secara finansial dia pernah sangat cukup gitu. Atau dia pernah berlimpah secara finansial. Tapi ternyata kolaps, dan sekarang dia harus pontang-panting untuk menghidupi keluarganya, melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya katakanlah pekerjaan kasar gitu ya, pekerjaan eh, yang, ya mohon maaf, secara hasil itu nggak signifikan gitu. Lalu saya bilang gini ke istri, kalau misalnya cara kerja dia kayak gini, ya, bagi saya wajar dia kolaps, wajar dia jatuh gitu, ya. Karena saya curiga dia ada di posisi atas itu, dia ada di posisi berkecukupan itu, dia nggak memahami polanya, jadi kayak nggak sengaja gitu, ya, kayak nggak sengaja. Harusnya harusnya kalau misalnya dia tahu polanya, kalau memang dia tahu aturan mainnya, kalau memang dia tahu segala hal yang bisa menghasilkan uang, dia akan tinggal mengulang apa yang sudah dilakukannya, gitu kan, logikanya kan kayak gitu. Logikanya itu, kalau tadinya dia pernah ada di atas, pernah kaya, katakanlah gitu ya, pernah kaya, lalu dia kolaps, jatuh, jadi nggak kaya lagi gitu ya, dia sudah tahu dong apa yang membuat dulu dia kaya gitu, apa yang perlu dia lakukan sehingga bisa kaya lagi gitu kan. Karena dia kan pasti pakai proses dong, sampai dia bisa kaya itu kan dia pakai proses gitu. Kecuali dia kayanya dari dapat warisan misalnya, atau menang lotre misalnya gitu ya, menang undian, ya itu nggak pakai proses gitu ya. Artinya itu nggak pakai perjuangan dia sendiri. Tapi kalau kalau kekayaannya itu didapat dari perjuangannya dia, prosesnya kan pasti akan panjang, dan dia tahu polanya, dia tahu do don'tnya gitu ya, yang perlu dilakukan dan yang nggak boleh dilakukannya, dia tahu itu, ya. Tapi ternyata ketika dia ada di kondisi nggak kaya, ya, saya agak agak nggak enak kalau nyebutnya miskin gitu ya, dan ketika dia saat ini ada di kondisi yang nggak kaya, yang jauh dari kondisi kayanya dia dulu, dia nggak melakukan
hal-hal yang bisa membuat dia kaya gitu. Misal janjinya nggak ditepati, ya. Janjinya tuh molor-molor, nggak komunikatif, ya, nggak komunikatif. Kemudian dia nggak memberikan servis terbaik, ya. Intinya dia nggak melakukan hal-hal yang jadi syarat untuk bisa berhasil secara finansial gitu. Jadi makanya saya bilang ke istri, oh kalau cara kerjanya begitu, wajar dia dulu jatuh. Saya bilang gitu. Ya, jadi di TSOW Jilid 2 kita tuh sadar betul gitu ya. Kita benar-benar menyadari bahwa oh, ini yang bisa membuat saya berhasil secara finansial, ini yang bisa membuat saya jatuh gitu. Sehingga kita benar-benar berhati-hati. Benar-benar hati-hati gitu. Ya. Jangan sampai kayak ada seorang kawan saya kemarin, jadi ya saya kasih analoginya kayak gini. Jadi saya adalah pemilik eh, sebuah bangunan, ya. Saya pemilik sebuah bangunan. Lalu teman saya ini dia eh, apa ya? Katakanlah dia pengen punya rumah makan gitu ya. Dia pengen punya rumah makan. Lalu eh, dia ngajak saya kerjasama karena saya punya bangunan, dia pengen punya rumah makan, dia ngajak saya kerjasama. Dia bilang, bro, saya punya konsep rumah makan nih bagus gitu. Saya punya SDM-nya dan sebagainya udah tinggal running nih. Modal operasionalnya juga sudah ada. Nah, saya butuh tempat nih. Ente kan punya tempat. Gimana kalau kita kerjasama? Nah, kata dia gitu ke saya. Gimana kalau kita kerjasama? Kata dia. Lalu saya bilang, oke, boleh. Ini daripada tempat saya nganggur, saya bilang gitu kan. Kemudian kita sepakati bagi hasilnya. Oke, karena ente punya bangunan, saya punya modal dan punya konsep operasional dan saya yang nanti mengeksekusi, bagi hasil untuk saya 70, bagi hasil ente sebagai pemilik lahan yang nggak ngapa-ngapain, ente 30 aja katanya gitu. Dah, setelah berjalan, ya karena udah deal, udah mulai berjalan. Nah, di perjalanan ya katakanlah beberapa bulan kemudian gitu ya, ternyata rumah makannya rame. Ya, rumah makannya rame. Rame banget. Nah, karena rame, muncul keserakahannya. Ya, muncul keserakahannya. Dia mulai berpikir, saya cuma punya tempat. Ya, dia mulai berpikir tentang saya gitu ya. Saya cuma punya tempat, sedangkan dia yang mengeksekusi semuanya. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk aja. Masa saya dikasih 30? Harusnya nggak 30 dong gitu. Lalu dia bilang ke saya, bro, kan ente nggak ngapa-ngapain nih. Jangan 30 deh ya. 10 aja deh gitu. Saya 90, kan saya yang capek gitu. Nah, ini 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 sesuatu yang sangat berpotensi besar menghancurkan kita. Gitu ya. Jadi kita udah sepakat dengan akadnya di awal, ya. Kalau sudah punya akad, kalau sudah punya perjanjian, jangan coba-coba mengganti perjanjian itu di tengah jalan,
ya. Karena sifatnya apa ya, kita pengen dapat lebih gitu ya. Nah, ini cerita tentang membersihkan kotoran harta kita ya. Itu merusak akad. Udah ada akadnya, di tengah jalan belum selesai nih, belum lagi selesai perjanjiannya. Jadi perjanjiannya misalnya 1 tahun gitu ya, di 3 bulan pertama karena udah dia ngelihat wah rame nih gitu, 3 bulan pertama dia langsung bilang gitu. Nah itu yang fatal gitu ya. Itu yang banyak dilakukan orang, dan itu membuat dia semakin jauh dari ya katakanlah kemakmuran gitu ya. Kebayang nggak sih ya, kita punya perjanjian kayak gitu dengan orang ya, kita udah sepakat, tiba-tiba dia ngubah kesepakatannya tiba-tiba gitu ya. Kita mau bilang wah nggak bisa gitu dong gitu. Ya ujung-ujungnya ribut kan gitu ya. Kalau kita defense, kita bilang wah nggak bisa gitu dong, kan udah perjanjian gitu. Nah sementara dia kekeh gitu ya, ngotot, ente kan nggak mau ngapain, wah itu jadi ribut ceritanya. Saya memilih untuk ya udah terserah, ambil deh gitu. Udah ambil aja semuanya gitu. Udah dekat aja, cut diselesaikan gitu. Apa yang terjadi kalau kalau ini selesai? Saya nggak mau ya, saya nggak mau mengubah akadnya. Saya tetap bertahan, saya mau 30, saya nggak mau 10. Apa yang terjadi? Saya cut ini, udah kita close aja, kita tutup aja nih rumah makan. Ente kalau mau lanjutin rumah makan, silakan cari tempat lain, saya bilang gitu. Apa yang terjadi sama dia? Dia ganti tempat rumah makan, ya dia ganti tempat di tempat lain, belum tentu bisa sama ramainya dengan rumah makannya di tempat saya. Ya, lalu dia pindah misalnya, ya, ternyata di sana sepi. Apa yang terjadi? Ya dia rugi lah. Ya, kenapa dia rugi? Ya karena kebodohannya dia, karena keserakahannya dia, gitu. Itu kejadian baru-baru ini. Ya, tapi sayangnya saya nggak ngasih apa, nggak menuliskan itu di buku ini. Ya, karena bukunya udah eh, keburu masuk ke percetakan, udah keburu masuk ke editor. Jadi nggak sempat saya tambahin lagi. Nah, eh, cerita-cerita kayak gitu yang membuat saya apa ya, memolor-molorkan waktu untuk menyelesaikan buku ini. Karena ada terlalu banyak cerita yang akan terus saya dapatkan ya, sebagai bahan bahan riset saya gitu ya, sebagai bahan di buku ini. Jadi saya akhirnya antar dulu deh, nanti nanti kayaknya ketemu yang bagus lagi nih bahannya gitu. Nanti dulu deh, jangan-jangan ntar lagi ada kasus menarik lagi gitu ya. Itu yang bikin buku ini 2 tahun nggak beres-beres ya. Jadi ya ditambah karena saya males sih sebetulnya gitu ya. Ya saya males plus banyaknya banyaknya tadi bahan-bahan yang menarik di sepanjang perjalanannya gitu. Ya kali masa saya bikin TSOW jilid 3 gitu kan. Kan ya agak agak gimana gitu. Ya gitulah. Oke, itu prolog ya. Panjang amat ya prolognya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengerdilkan urusan dunia. Ya, mengerdilkan urusan dunia. Bahasan pertama ini sedikit aja, nggak banyak-banyak. Intinya tentang bagaimana kita bisa menganggap urusan kita dalam menghasilkan uang ya
urusan kita menghasilkan uang, urusan kita ya katakanlah berbisnis, menjalankan usaha dan lain sebagainya, itu urusan yang dia ada apa namanya? Ada irisan bagian tentang akhiratnya. Tapi karena dia cerita tentang uang, gitu ya. Dia cerita tentang uang. Kita anggap dia duniawi, gitu ya, karena uang hanya berlaku di dunia, gitu ya. Nah, dan kita sepakat bahwa semua urusan kita menghasilkan uang di dunia ini itu semestinya bisa punya orientasi untuk membuat kita hidup tenang di akhirat. Ya. Hidup tenang di dunia ya sebentar aja, ya. Selama orang itu memenuhi semua sunatullah yang ada di alam semesta ini, maka dia akan hidup tenang di dunia, ya. Semua sunatullahnya, semua aturan-aturan main tentang menghasilkan uang di dunia, gitu ya. Termasuk tentang utang, ya, termasuk tentang utang. Itu pun bagian dari syarat hidup tenang di dunia, gitu ya. Syarat hidup tenang di dunia. Jadi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya utang, ya. Makanya saya dulu pernah punya utang, tapi utangnya bukan untuk utang usaha, ya, bukan utang untuk membangun usaha, apalagi utang yang sifatnya konsumtif, beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya, bukan, sama sekali bukan. Dulu saya punya utang itu hanya untuk bertahan hidup, titik. Ya, utang itu cuma untuk bukan membantu. Utang itu cuma untuk menutupi biaya persalinan istri saya, gitu. Ya, cuma untuk alasan-alasan kayak gitu saya berutang, terutama untuk bertahan hidup aja, gitu. Karena saya utang tuh nggak banyak-banyak, ya. Saya utang itu paling cuma 300.000 saya pinjam ke si A, gitu. 300.000 saya pinjam ke si B, cuman segitu-gitu aja. Saya nggak berani punya utang gede-gede tuh, nggak berani. uh, ya ya saya takut nggak, uh, ya saya takut kebablasan, saya takut nggak bisa bayarnya, saya takut orang nggak percaya sama saya, ya. Tapi belakangan akhirnya saya menyadari bahwa untung saya takut dulu, gitu ya. Untung saya tuh penakut dulu, ya, penakut dalam urusan kayak gitu, ya, penakut dalam urusan punya utang, gitu. Nah itu jadi uh, bahasan mengerdilkan urusan dunia itu goalnya adalah bagaimana kita bisa punya sikap mental atau pilihan-pilihan tindakan yang nggak terlalu menganggap urusan-urusan dunia kita itu sebagai sesuatu yang sangat berharga atau yang segala-galanya, gitu, ya. Jadi ketika pun kita ngurusin urusan dunia, maka dia selalu dalam frame bahwa ini dalam rangka kita hidup tenang di akhirat, gitu, ya. Jangan sampai kita bisa menghasilkan banyak uang di dunia tapi ternyata itu nggak bisa mengamankan. Sorry. Ya, jangan sampai kita bisa punya banyak uang di dunia tapi ternyata itu nggak bisa menyelamatkan kita di akhirat, gitu. Itu bahaya, gitu ya. Oke, next. Dikasih belum tentu disayang, gitu.
Oke, di bahasan ini kita punya dua tokoh yang juga ada di TSOW 1 ya, seperti biasa Kasrun dan Benga sebagai bintang sinetronnya. Jadi cerita tentang Dikasih Belum Tentu Disayang ini itu cerita tentang Korun yang punya banyak harta, cerita tentang Fir'aun yang punya kekuasaan luar biasa gitu ya, dan ya orang-orang lain lah ya, orang-orang yang mereka secara harta, jabatan, status sosial dan lain sebagainya itu mereka punya itu ya, mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki jabatan, mereka memiliki status sosial dan lain sebagainya, mereka sangat dihargai oleh manusia gitu ya. Tapi ternyata ketika Allah ngasih itu ke mereka, itu bukan dalam rangka Allah sayang kepada mereka ya. Bukan karena Allah sayang sama mereka. Jadi itu kayak ya, kalau di bahasan ini analoginya itu kayak eh, seorang pengamen yang datang ke kita lagi asik makan, ada pengamen yang datang dan dengan suara yang jauh dari kata nyaman ya, jauh dari kata enak, jauh dari kata merdu, dia nyanyi di samping kita lagi makan nih, dengan suara yang jauh dari kata merdu itu dia nyanyi, dan kita kasih uang ke dia sesegera mungkin ya. Apakah kita ngasih uang itu karena mengapresiasi usaha dia, mengapresiasi suara dia? Jelas bukan. Kita ngasih supaya apa? Supaya dia segera pergi, gitu kan? Nah, sama kayak gitu. Jadi ada cerita orang-orang yang hidup di dunia ini dikasih segalanya, dikasih banyak kemudahan, dikasih banyak kelapangan, dikasih banyak harta, dikasih banyak eh, jabatan tinggi dan lain sebagainya. Tapi bukan karena Allah sayang sama mereka, ya. Justru sebaliknya, itu akan jadi alasan nanti bagi Allah untuk memberikan hukuman bagi mereka di kehidupan setelah di dunia ini, gitu ya. Jadi di surah Al-An'am ayat 44, jadi Allah sudah ingatkan gitu ya. Saya bacakan artinya. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Gitu ya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Semua kelapangan kita, semua kenyamanan kita, semua kemudahan-kemudahan yang kita punya, harta yang ada di tangan kita hari ini, coba curigai, silakan dicurigai. Apakah Allah ngasih ini ke kita karena Allah sayang sama kita? Apakah kekayaan yang kita punya itu dikasih Allah dalam rangka Allah sayang sama kita? Atau justru sebaliknya, kayak pengamen tadi, biar pengamennya cepat pergi aja. Ya. Oke, next, doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa ini menyambung bahasan tentang doa di TSAW 1 sebetulnya. Ya, bagaimana di TSAW 1 kita cerita tentang bagaimana doa itu semestinya
dilakukan gitu ya, dipanjatkan ya, tentang adab-adabnya, tentang bagaimana redaksinya semestinya gitu ya, tentang itu ya. Jadi menyambung bahasan di TSW 1 yang doa itu sebaiknya tidak spesifik ya. Doa itu sebaiknya punya makna yang general. Doa itu sebaiknya nggak memaksa gitu ya. Artinya nggak memaksa itu nggak tergesa-gesa gitu, karena ya bagi apa ya, yang kita tahu dari para ulama ya, salah satu ada berdoa menurut para ulama adalah dengan tidak tergesa-gesa gitu ya. Jadi tergesa-gesa itu gini, ketika ada orang yang bilang bahwa saya sudah banyak berdoa, saya udah sering banget minta ini sama Allah, tapi nggak dikabul-kabulkan juga. Kapan Allah ngabulkannya? Saya udah capek minta sama Allah, tapi nggak dikabul-kabulkan juga. Nah itu ya, yang disebut dengan tergesa-gesa. Nah, kekhawatiran kita ketika seseorang punya doa yang sangat spesifik, ya, bahkan ada deadline-nya gitu ya, udah kayak tugas kantor aja ya, pakai deadline. Ketika orang memanjatkan doa dengan sangat spesifik, bahkan sampai dikasih deadline ya gitu, ya Allah ini sebelum tanggal 30 ya Allah gitu, pakai deadline. Ya kecenderungannya orang akan jadi begitu, jadi tergesa-gesa ya. Bentar lagi dia akan nanya, ini udah tanggal 29, kenapa belum ada tanda-tanda doa saya dikabulkan ya? Kan gitu ya. Jadi lama-lama dia akan mendesak, ya Allah kenapa belum dikabulkan gitu. Dan ketika lewat deadline-nya, kemungkinan besar dia akan protes gitu kan. Kemungkinan besar dia akan protes. Padahal ketika Allah nggak mengabulkan sebuah doa, ya, ketika Allah nggak mengabulkan sebuah permintaan, sangat mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih nikmat, yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih apa ya, lebih berharga, yang lebih besar, yang lebih mewah, yang lebih baik dan seterusnya dari doa yang sebelumnya dia minta itu. Bisa jadi kayak gitu. Ya sama kayak saya dulu, saya tuh cuma pengen punya rumah tipe 36 lah gitu ya. Tipe 36 yang satu kamar itu tipe berapa ya? Ya pokoknya rumah yang satu kamar lah gitu, atau minimal 2 kamar deh gitu. Ya. Kalau nggak 36, 45 deh gitu. Saya tuh cuma pengen rumah kayak gitu dulu. Saya berdoanya kayak gitu. Jadi sampai saya mengusahakan untuk bisa punya KPR gitu ya. Sampai saya melakukan hal-hal bodoh kayak datang ke perusahaan teman saya minta slip gaji palsu gitu ya. Saya kalau ingat-ingat itu bego banget gue dulu ya. Tapi ya gitulah gitu ya. Saya pengen sesuatu dan Allah nggak pernah kabulkan itu. Ya, Allah nggak pernah kabulkan itu. Dan ya Masya Allah itu semua usaha saya untuk mendapatkan rumah KPR itu mentah semuanya, ya, mentah semuanya, ditolak semua, nggak ada yang di ACC. Ya kalau di ACC saya sampai sekarang masih punya utang KPR gitu ya.
Ya ternyata gitu, ternyata nggak dikabulkan Allah, dan rupanya Allah punya rencana yang jauh lebih baik gitu. Ya, saya nggak pernah mengharapkan ya rumah yang lebih besar daripada yang tipe 36 atau 45 gitu. Tapi ternyata dikasih yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari itu gitu. Ya. Kira-kira begitu. Ya, itu tentang doa Nabi Musa. Jadi eh, doa Nabi Musa ini cerita tentang eh, beberapa kisah, bukan beberapa sih. Ya, kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas, ya. Eh, Nanti boleh dibuka surah Al-Qasas, tapi ayatnya saya rahasia ini. Nanti dibongkar aja surah Al-Qasasnya, nanti ketahuan kok. Di Al-Qasas itu eh, banyak bercerita tentang kisah Nabi Musa, yang di situ eh, bercerita tentang bagaimana doanya Nabi Musa gitu. Oke, terus ya, next membersihkan kotoran harta tadi udah ya. Membersihkan kotoran harta yaitu hal-hal yang yang sebaiknya kita hindari deh gitu ya. Yang sebaiknya kita hindari misalnya kayak eh, akad akad reseller gitu ya. Yang tadi siang kita bahas ya. Jadi ada orang masuk ke sebuah grup reseller, eh, dia dia sebetulnya memang nggak berminat jadi reseller, dia cuma pengen dapat diskon reseller ya, dan dia beli produknya nanti untuk dia sendiri gitu. Jadi ketika dia ada di grup reseller, otomatis dia bisa beli produk itu dengan dapat diskon sebagai reseller gitu ya. Ya lumayan lah, dapat diskon 20% gitu kan. Nah, eh, padahal grup itu dimaksudkan untuk orang-orang yang mau jadi reseller, bukan orang-orang yang memakai produknya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau dia pakai untuk diri sendiri dan dia jualan juga, ya nggak ada masalah gitu ya. Cuma ada banyak orang hari ini yang modusnya kayak gitu, ya. Modusnya dia masuk ke grup reseller hanya untuk dapat diskon, eh, supaya ya ketika dia beli produk itu harganya lebih murah gitu. Ya. Itu dia akan merusak akadnya, dan Allah alam apakah transaksinya bisa berkah atau enggak gitu ya. Tapi kalau sudah ada kebohongan di awal akadnya, ya sejak awal sudah ada kebohongan, saya agak ragu ada keberkahan di sana. Oke. Di bahasan membersihkan kotoran harta ini, saya juga cerita tentang bagaimana semestinya orang-orang beriman itu tahu persis bahwa dalam konteks muamalah, dalam konteks bisnis, dalam konteks usaha, baik saja tidak cukup, gitu ya. Baik saja nggak cukup, orang harus baik dan kompeten, ya. Jadi ya saya banyak cerita di sini, banyak kasus yang saya temui. Ada orang-orang yang secara penampilan itu baik gitu ya, secara penampilan soleh, ya. Bahkan saya sendiri sering ngalamin gitu kan, berhubungan uang dengan orang-orang yang ya masya Allah gitu ya, penampilannya ustadz banget lah gitu ya,
pakai kopiah kemana-mana, pakai kokok kemana-mana, jenggot lebat gitu ya, jidat hitam gitu. Wah, luar biasa lah gitu, soleh banget lah tampilannya. Tapi ternyata berantakan, ya, berantakan cara mereka berbisnis. Saya curiga itu bukan karena mereka berniat jahat gitu ya. Saya berhusnuzon itu bukan karena mereka berniat jahat, bukan. Dugaan saya itu karena kebodohan mereka dalam hal-hal teknis gitu ya, dalam urusan-urusan teknis. Jadi nggak beresnya pencatatan keuangan, kemudian apa apa itu istilahnya manajemen laci gitu ya. Manajemen laci itu pakai uang usaha untuk belanja harian ya. Bentar pakai dulu, ntar diganti deh gitu. Pakai dulu deh, ntar diganti deh. Ternyata nggak keganti-ganti gitu ya. Jadi akhirnya kepake semuanya. Ya, ya sampai saat ini uang saya masih banyak di luar ya, dan udah nggak saya harap-harap lagi bisa balik gitu ya. Ya kalau dikumpul-kumpulin cukup lah beli mobil gitu, lumayan lah. Cuman ya gitu ya, dikejar-kejar juga ngabisin energi gitu kan. Dan mereka bukan orang-orang yang jahat ya. Saya tahu, saya kenal mereka udah lama ya. Saya akrab dengan mereka. Mereka bukan orang jahat, mereka bukan orang yang culas, mereka bukan orang yang sengaja menzolimi orang lain, itu bukan gitu. Mereka cuma nggak kompeten, mereka cuma nggak apa ya, nggak punya skill. Jadi akhirnya, makanya saya sering bilang gini, orang baik yang nggak kompeten itu bisa jadi orang jahat karena dia akan menzalimi orang lain. Ya, sekali lagi ya, orang baik yang nggak kompeten itu akan segera jadi orang jahat karena dia akan menzalimi orang lain. Kemungkinan besar kayak gitu. Ya, nah, makanya nanti cerita tentang secara teknis membangun sebuah bisnis. Kalau memang Anda nggak kompeten dan Anda malas belajar, ya rekrutlah orang-orang yang kompeten gitu. Ya. Kalau emang nggak bisa apa namanya, nggak bagus pencatatan keuangan, ya udah cari aja orang yang jago nyatat keuangan gitu. Ya, jadikan dia sebagai manajernya. Ya. Jadi kita tinggal tinggal nerima laporan aja sama dari dia. Ya, baca laporan kan nggak susah lah ya. Daripada bikinnya mungkin akan lebih rumit gitu. Kalau kira-kira merasa males gitu ya, ya bikinlah kayak gitu. Kalau ini udah jam 9 ya. Jam 9 dan baru 4 bab yang dibahas. Ya, nggak mungkin semuanya nih ya. Mohon maaf ya kalau nggak beres semuanya. Ini sampai jam berapa ya? Ada usul sampai jam berapa? Sampai jam, saya jelasinnya sampai jam 21.15 aja deh, 15 menit lagi ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, kita sampai ngobrolnya sampai setengah 10, sampai jam 21.30. Ya lewat-lewat dikit nggak apa-apa deh. Oke, lanjut. Outcome design. Outcome design ini tentang bagaimana orang mendesain targetnya gitu ya. Mendesain targetnya, kemudian membreakdown strateginya. Dan di sini ada tokoh baru ya. Kalau tadi Kasrun sama Benga, di sini ada tokoh baru namanya Bambang. Mas Bambang ikutan di sini.
Jadi ceritanya si Kasrun mau punya bengkel. Oke, lanjut ya. Mengatasi masalah dengan masalah. Nah, ini juga nggak banyak, ini sedikit banget. Intinya tentang bagaimana orang itu memilih tindakan-tindakan yang nggak merepotkan kehidupan mereka gitu ya. Jadi kayak kemarin di kelas BJJ, ya di kelas BJJ di Jogja kemarin, kelas becoming juragan jempolan, di kelas BJJ itu saya bilang gini, coba kalau mau melakukan sesuatu dalam konteks bisnis misalnya, harus ada pertanyaan atau kita perlu punya pertanyaan, kira-kira ini akan merepotkan kita nggak? Ya, kira-kira ini akan merepotkan kita nggak? Kalau akan merepotkan kita, mendingan nggak usah. Ya, kalau kira-kira akan mempersulit hidup kita, mendingan nggak usah dikerjain. Ya, jadi kita punya akal, kita punya kemampuan untuk memilih tindakan-tindakan, ya. Jadi semestinya kita bisa menganalisis gitu ya, menganalisis kalau melakukan ini nanti efeknya akan kira-kira seperti ini, kalau melakukan ini efeknya kira-kira akan seperti ini. Jadi kita nggak melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan masalah baru gitu ya. Makanya judulnya mengatasi masalah dengan masalah, jangan kayak gitu ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa dia bisa mengatasi masalah tanpa pakai masalah gitu ya, tapi ternyata jadi masalah juga sih gitu ya. Ya saya juga dulu korban dari itu gitu ya. Ya nggak usah diperjelas ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini yang paling asik nih, yang paling panjang bahasannya. Oh sorry, ini kalau di sini kebalik, di gambar itu couple planner rules dulu, ya couple planner rules dulu, baru mewariskan mindset kemakmuran. Sebetulnya mewariskan mindset kemakmuran dulu, baru couple planner rules. Ya. Jadi saya bahas yang mewariskan mindset kemakmuran dulu. Mewariskan mindset kemakmuran itu sama seperti di TSW 1, makanya ya judulnya sama, cuma dikasih angka 2 tuh ya, bahwa ini lanjutannya gitu ya. Ini mewariskan mindset kemakmuran 2, ya lanjutan dari yang pertama di TSW 1. Ya ini cerita tentang bagaimana kita bisa coba mendesain atau coba merencanakan gitu ya, dalam konteks pengasuhan anak, cara yang seperti apa sih yang kira-kira akan membuat mereka terwarisi mindset kemakmuran kita gitu ya. Jadi goalnya nanti ya, di endingnya, di end of story nanti, kita nggak usah bercita-cita punya, atau nggak usah bercita-cita bisa mewariskan banyak harta ke anak-anak gitu ya. Nggak usah bercita-cita punya warisan banyak ke anak-anak ya, karena